Itu masalahnya, lemak masalah kita ganti dengan lemak yang sehat, serat bermasalah kita ganti dengan, atau kita setiap hari makan serat. Nah, saya kasih caranya supaya tidak terjadi masalah atau setelah makan itu tubuh kita tuh nggak beban. Ini kan poinnya kan. Wajah tuh cerminan perut, mata cerminan hati. Jadi kalau saya lihat orang itu kelihatan lah, ini orang sehat atau enggak kelihatan dari muka. Ya, gak apa-apa makan gorengan halal aja. Cuman hidup itu kan harus lebih baik. Baik. Yang selanjutnya serat yang kurang. Ya, gorengan tadi bos sekalian, ya atau mungkin makanan-makanan yang tinggi gula, ya tepung terigu terutama. Ya, akhirnya menyebabkan apa? Kita nggak dapat serat, yang dapat itu hanya lonjakan gula saja. Lonjakan gula. Contoh, roti. Roti kan dari apa terbuatnya? Dari terigu. Terigu itu kan karbohidrat. Ya. Roti tidak akan pernah dibuat tanpa gula. Sebagian besar roti itu pakai gula. Sudah double gulanya. Ya, seratnya ada nggak? Nggak ada. Ya, seratnya nggak ada. Akhirnya apa? Lagi-lagi jangan katakan berarti dokter nggak boleh makan roti, bukan itu poinnya. Kita mau memperbaiki makanan, ya, sehingga nanti kapan-kapan sekali-sekali silakan aja makan roti, ya, silakan aja. Tapi kalau sudah tahu roti yang baik atau roti yang sehat kayak apa, itu lebih bagus. Ya, seperti itu. Serat yang kurang. Makanya kebanyakan yang kita makan itu sebagian besar adalah namanya karbo olahan. Contohnya ini apa? Ini kan makanan olahan. Ya. Jadi kayak sekarang salah satu kan lagi naik-naik katanya gagal ginjal akut pada anak-anak gitu kan. Ya sampai sekarang masih misterius ya katanya penyebabnya apa. Kita nggak bahas itu. Tapi kalau bisa anak-anak Anda mulai sekarang jangan berikan akses makan makanan olahan, minuman olahan. Paham ya olahan ya? Ini kan aslinya misalkan sebutlah ini aslinya dari ayam, tapi diolah. Akhirnya apa? Berlimpah sekali bahan sintetik di sini. Jadi kalau mau makan protein, makan ayam, bukan makan sosis. Paham ya? Kemudian kalau pengen makan daging apa? Daging ayam lagi misalkan gitu ya. Makannya ya makan ayam, bukan makan nugget. Itu olahan. Dijaga anak-anak jangan makan makanan olahan tadi, termasuk juga tadi karbo olahan. Ajarkan mereka untuk kenal dengan air kelapa. Sekarang saya kira mungkin anak-anak itu tanpa sadar kalau mereka belanja itu kan 5.000 ada lah itu sekarang itu. 5.000 itu kalau suruh beli air kelapa cukup sebenarnya. Ya, 2.000 karena cukup malah. Ya, tapi yang paling penting yang menarik apa? Kita sudah mengenalkan makanan yang asli kepada mereka. Ya. Nah, itu masalahnya, lemak masalah kita ganti dengan lemak yang sehat, serat bermasalah kita ganti dengan atau kita setiap hari makan serat. Nah, saya kasih caranya supaya tidak terjadi masalah atau setelah makan itu tubuh kita tuh nggak beban. Ini kan poinnya kan sebenarnya kan. Kenapa tubuh kita tuh beban ketika makan sesuatu? Karena tadi enzimnya nggak ada, seratnya nggak ada, ya. Kemudian apalagi yang nggak ada, mineral yang nggak seimbang. Makanya salah satu cara paling mudah, saya kasih beberapa tipsnya, ya, untuk jangan sampai dia jadi beban ke tubuh kita adalah apa? Pertama, sebelum Anda makan berat, terutama makanan yang karbohidrat tinggi, makan serat dulu. Serat sudah tahu contohnya ya, sayur, buah-buahan. Itu yang pertama. Kalau nggak ada serat apa? Minimal Anda supply enzim dalam tubuh Anda. Contoh madu. Jadi sebelum makan itu Anda makan madu dikit, campurkan air. Ya, ini kayak begini gitu kan. Air, campurkan madu sedikit. Ya, nggak usah banyak-banyak. Itu sudah sumber enzim yang baik untuk tubuh Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Bisa juga dengan cara karbohidratnya berupa nasi tadi di rice cooker, kalau pakai rice cooker ya atau magic jar apa nama itu, Anda kasih minyak di situ, bukan minyak jelantah, karena minyak jelantah itu kan enak banget
bikin sambal, bikin apa kan pakai jelantah enak banget, tapi bukan itu yang saya maksud ya. Jadi ketika diambil ya, diambil dari rice cooker itu ya, katakanlah taruh dalam apa tuh, ada dandang ya, tempat nasi itu sajikan di apa, di meja makan gitu, Anda campurkan minyak. Minyak apa yang boleh dicampurkan? Pertama zaitun, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, karena lemak pada zaitun itu juga mengandung serat yang tinggi ya, zaitun ya, yang pertama. Yang kedua apa? VCO tadi, VCO tadi Anda campurkan ke nasinya ya, sehingga nanti nasinya itu ada seratnya ya. Yang ketiga apa? Boleh Anda campurkan kayak misalkan dengan, nah ini nih, lada hitam, lada hitam, tapi kalau bisa yang jangan yang bubuk, yang Anda gerus itu juga ngasih serat dan juga menjaga agar tidak terjadi lonjakan gula di tubuh kita setelah kita makan nasi tadi. Paham ya? Nah, apalagi yang kita bisa lakukan? Paling gampangnya atau paling mudah tadi sayur ya, bisa tuh. Makanya kalau ada salad tuh bagus banget Anda makan salad dulu. Ya. Salad kan orang barat punya style. Kita apa? Lalapan. Lalapan. Jadi sebelum makan itu Anda makan lalapan dulu. Entah timun kek, entah apa, brokoli, apalah, terserahlah. Ya. Nah, apalagi cara yang kita bisa lakukan untuk membuat mereka atau makanan tadi nggak jadi beban? Anda minum ini. Ini cuka atau probiotik lah ya. Banyak yang jual sekarang, cuka apel, cuka nanas, cuka madu, cuka apa aja ya, dan pastikan halal cukanya. Nah, caranya gimana? Ini air 1 gelas, Anda mungkin 1 sendok teh cukup ya. Kalau ada masalah lambung gimana? Cairkan saja sampai nggak kerasa. Paham ya? Cairkan saja sampai nggak kerasa asam, karena kan asam. Tapi ini punya fungsi yang sangat baik dalam apa? Nah, kita lihat itunya, slide-nya ya. Dalam mencegah terjadinya apa namanya ya, lonjakan gula pasca kita makan itu. Ya, seperti itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Nabi katakan dalam sebuah riwayat hadis, sebaik-baik lauk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cuka. Ya, sudah jelas tadi ada berapa tadi? Makan sayur dulu bisa. Kemudian apa lagi? Minum madu bisa, atau nasinya dicampur dengan minyak zaitun, minyak VCO itu juga bisa, atau campurkan lada hitam juga boleh. Nah, itu caranya. Kenapa? Karena sebagian besar masalah penyakit yang ada pada saat ini Bapak Ibu sekalian terjadi karena terjadinya muncul karena lonjakan gula. Ya, jadi Anda bayangkan sekarang ketika orang ketika orang makan nasi goreng ya, nasi goreng kan enak kan, selalu yang dibahas enak terus gitu ya. Itu rumusnya memang kalau dalam urusan makanan. Tapi kalau cuman enak terus, kita nggak disiplin urusan ini sehat atau tidak, pasti akan muncul penyakit. Nah, contoh begini, ini contoh ya, itu di atas kalau ini beda nih, ini lebih jelas soal ini. Yang di atas itu roti ya, roti yang dikasih selainya selai stroberi lah gitu kurang lebih ya. Itu ternyata pasca makan roti itu sekitar 2 jam itu naik gulanya. Ternyata roti, nah lihat nih, yang dikasih lemak, kalau di situ kan lemak atau butter ya dari almond, itu ternyata tidak menimbulkan ini lonjakan gula yang tinggi setelah makan rotinya. Ya, makanya ada namanya tuh butter, kalau enggak ghee, butter ya, dari lemak hewan. Makanya lemak hewan itu sebenarnya bagus. Minyak samin kalau benar-benar dari lemak hewan itu bagus sebenarnya. Ya. Ini contohnya. Jadi mencegah ini gimana? Nah, itu tadi. Ya. Caranya.
Jadi sebelum apa namanya, sebelum makan itu ya kita konsumsi ini dulu.